Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini ya. Semoga hari ini kita sehat walafiat, diberi rezeki yang berlimpah lagi bermanfaat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Hari ini saya mau berbagi tentang angin menyamak atau angin duduk yang dikenal seperti itu ya. Angin menyamak dan angin duduk ini masih berhubungan seputar dengan asam lambung yang saya jelaskan di video kemarin yang sesak napas ya. Nah, di sini ada perbedaan sedikit aja. Kalau angin menyamak atau angin duduk ini disebabkan pertama, seperti yang saya jelaskan, makan yang lapar tadi, langsung kita makan banyak. Nah, di sini nih kita biasanya kalau habis makan itu berkeringat ya, badan kita terasa gerah, berkeringat seluruh tubuh, keringatnya pun membasahi, mungkin berkeringat lebih maksud saya ya. Nah, kita biasanya kalau sudah merasakan berkeringat dan gerah ini langsung melakukan mandi. Nah, ini yang sering terjadi, yang kita tidak pahami. Lalu mungkin sekali kita tidak apa-apa ya, kita melakukan 2 atau sampai 3 kali, tidak berturut-turut, tapi dimana di saat tubuh kita turun karena pola makan yang seperti saya jelaskan ya. Nah, di sini karena kita sudah mandi tadi, kita akan merasakan tubuh kita segar bugar, terasa dingin yang luar biasa. Setelah itu terasa capek mungkin ya tubuh kita. Sebagian ada yang kerjanya mungkin malam ya, lalu pulangnya di atas jam 9 malam, mungkin seperti itu. Nah, disitulah cepatnya angin yang menyamak atau angin duduk tadi menyerang kita. Angin menyamak ini bisa menyerang pada bagian titik manapun yang tubuh kita lemah. Misalkan tubuh kita lemah pada bagian kepala, maka kepalalah yang diserangnya. Kalau bagian leher ya bagian leher, bagian bahu, pundak, belakang, pinggang maupun kaki. Dan cara mengetahuinya ini susah sebenarnya, karena menyamak itu tuh, angin menyamak atau angin duduk itu mengetahuinya bagaimana ya, terasa cekat mungkin ya di daerah sini, cekat daerah mungkin seperti bahu yang saya jelaskan dulu ya, seperti bahu cekat, pegal, kayak kita habis capek melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, lalu kita oleskan minyak angin, GPU, balsam yang sifatnya panas seperti hot cream ya, pegal-pegal seperti itu. Tapi pegal-pegalnya ini bukan pegal-pegal yang biasa, cuman pegalnya itu gimana ya saya menjelaskannya, kayak dirasa pegal sih enggak, cuman kayak capek, kayak gimana gitu. Nah, karena dioleskan tadi, sebenarnya angin yang di dalam itu tuh sifatnya panas. Karena kalau kita habis makan, berkeringat, mandi, itu tuh sebenarnya hawa panas dalam tubuh kita itu tuh masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam jaringan-jaringan seperti otot kita ya, atau juga bisa ke aliran darah. Nah, karena dioleskan minyak panas tadi, maka dia akan mengikat otot kita, mengikat menyetop aliran darah kita. Nah, di situ kita akan merasakan berat pada lengan kita untuk mengangkat berat,
untuk ngapa-ngapain terasa berat banget kayak gitu ya, habis dioleskan oles si balsam tadi, kemudian kita oleskan lagi karena merasa berat sambil diurut. Nah, kemudian kita merasa nyaman sedikit, 10 menit atau 30 menit kemudian kita akan merasakan berat kembali lengan kita atau bahu kita tadi. Nah, setelah itu kita bingung, kemudian kita mungkin mencari obat gitu ya, obat menyamak seperti itu. Sebenarnya obat menyamak itu bukan menyembuhkan, cuman mengurangi rasa sakitnya atau nyerinya saja, tapi tidak membuka ikatan tadi. Nah, sebenarnya di sini saya untuk membagi untuk cara menanganinya tadi. Sifatnya hampir sama seperti penyembuhan asam lambung tadi, kita menggunakan sabun dicampur dengan air. Nah, lakukan sama. Cuman di sini bedanya ada, karena sifatnya sudah menyamak ini, kemudian kita solusinya cara mengambil titik ikatnya gitu ya. Saya susah untuk menjelaskannya karena ini pekerjaan yang sangat rumit menurut saya ya. Nah, kadang banyak orang yang berpikiran seperti ini ya, yang datang kepada saya, oh ini katanya karena sihir, karena apalah. Sebenarnya tidak, dari pola hidup kita sendiri. Nah, kalau kita berpikirnya seperti itu, maka kita akan tambah sakit. Karena kenapa? Karena kita stres menghadapinya. Nah, kalau untuk membuang angin yang tadi yang saya jelaskan, ada tambahan sedikit dari sabun tadi ya, itu kepada orang yang bisa untuk melakukannya, mengertilah penyakit seperti itu. Kalau orang yang tidak mengerti, dia hanya mengetahui, mungkin mendengar video saya itu kayaknya kurang ya, mungkin hanya berkurang tapi tidak menyembuhkan, dia bisa kembali lagi sakit begitu. Nah, yang sangat susah itu mengetahuinya pada saluran pernapasan yang berhubungan ke dalam makan kita. Kadang kalau sudah di tenggorokan, kena yang di tenggorokan ya, itu nanti kita akan merasakan perut kita itu kenyang, dikasih makan 1 sendok makan nasi aja sudah kenyang, karena dia penyempitan saluran tadi, disempitkannya, lalu kita berasa kayak kenyang tapi tenaga kita tetap loyo, sering tidurnya kurang enak, terjaga, rasa dihantui. Nah, berhubungan yang dihantui tadi karena itu adalah pola stres kita yang tidak mendapatkan penjelasan dari angin duduk atau menyamak tadi, gitu ya. Nah, selebihnya hanya itu yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.